Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'da. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilanjutkan kajian subuh, kajian Jum'ah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal keberkahan kita pada pagi hari ini dan seterusnya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hikmah dari musibah. Ini lanjutan dari materi yang dulu sudah disampaikan, bahwa musibah kemungkinannya ada 3. Yang pertama, musibah itu belum terjadi, dan yang kedua, musibah itu sedang terjadi, dan musibah itu sudah terjadi lama sebelum kita. Maka yang pertama, musibah yang belum terjadi. Apakah musibah itu akan terjadi kepada diri kita, kepada orang lain, atau kepada siapapun? Maka musibah yang belum terjadi ini adalah perkara gaib, ada di takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita tidak boleh dan tidak perlu untuk terlalu bersedih terkait dengan musibah-musibah yang mungkin akan terjadi. Kalau kita membaca sejarah, memang banyak sekali musibah. Tapi apakah musibah itu akan menimpa kita, menimpa orang lain, atau menimpa siapapun yang kita kenal? Maka semuanya itu belum tentu. Kalau kita memikirkan musibah yang mungkin akan terjadi, itu boleh-boleh saja sebagai tindakan preventif, pencegahan. Tapi kalau berlebihan, itu nanti akan membuat kita susah, resah, dan gelisah. Nah, kemudian musibah itu sedang terjadi. Maka ketika musibah itu sedang terjadi, nah ada kemungkinan musibah itu terjadi pada diri kita, juga ada pada orang lain. Ketika musibah itu terjadi pada orang lain, maka tidak boleh kita bertanya mengapa dia mendapatkan musibah itu, dosa apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan musibah. Karena tugas kita ketika musibah terjadi pada orang lain, entah itu sakit atau entah itu kecelakaan atau entah apapun, termasuk musibah berupa gempa bumi dan yang lain-lain. Apakah kita kemudian ditugaskan oleh Allah atau ada perintah dalam Quran, dalam hadis yang menganjurkan kita untuk bertanya mengapa kamu mendapatkan musibah, dan kita memposisikan diri sebagai hakim? Itu tidak sama sekali.
Tapi ketika musibah itu terjadi pada orang lain, justru Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya kewajiban pada kita dan menjadi hak orang lain yang mendapatkan musibah itu, dan hak itu dikaitkan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hak orang lain. Maka karena itu hak Allah, Allah nanti akan menagih di akhirat nanti. Dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini salah satu contohnya, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhirat itu akan bertanya kepada setiap hambanya, wahai hambaku, dulu aku sakit, kenapa kamu tidak menjengukku? Maka manusia ini akan menjawab, ya Allah, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah memberikan penjelasan, bukankah dulu di dunia ada hambaku yang sakit? Andai kamu datang menjenguknya, maka di situ engkau akan mendapati aku. Allah bertanya lagi, wahai hambaku, dulu di dunia aku pernah kelaparan, kenapa kamu tidak memberiku makan? Maka manusia ini menjawab, ya Allah, bagaimana aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan, wahai hambaku, dulu di dunia ada orang yang memintamu makan dan kamu tahu dia kelaparan. Andai kamu memberinya makan, maka kamu akan mendapati aku ada di situ. Wahai hambaku, dulu aku pernah kehausan dan kamu tidak mau memberiku minum. Maka manusia ini menjawab, ya Allah, bagaimana aku bisa memberimu minum sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka Allah menegaskan, wahai hambaku, bukankah dulu di dunia ada manusia yang meminta minum darimu, ada manusia-manusia yang kehausan dan kamu tahu itu dan kamu tidak memberinya minum. Andai kamu memberinya minum, maka kamu akan mendapatiku ada di situ. Artinya musibah yang menimpa orang lain ini, kalau kita garis bawahi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya hak. Hak itu dikaitkan kepada Allah, maka Allah yang nanti akan menagihnya. Apakah kewajibannya dilakukan dan hak orang lain itu dia dapatkan? Kalau tidak, nah pertanyaannya nanti berat. Dalam hadis Rasulullah menegaskan, manu kisah faqat udziba. Siapa yang dihisab oleh Allah, maka dia akan tersiksa dalam proses hisab di hari kiamat nanti. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah menegaskan hakul muslimi alal muslimi situn. Hak orang muslim terhadap orang muslim yang lain ada 6. Nah, poin yang 4, 5, 6 ini adalah apabila ia bersin didoakan, apabila ia sakit dijenguk, dan apabila ia mati diikuti kematiannya. Maksudnya bukan ikut mati masuk liang kubur, bukan, tapi diiringi jenazahnya. Ada takziah, ada sholat jenazah, dan kemudian jika memungkinkan diantarkan prosesi pemakamannya di kuburan. Dan itu hak Allah yang kemudian dikaitkan dengan hak seorang muslim itu. Dan itu hak orang muslim yang lain yang kemudian dikaitkan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemungkinan lagi
musibah itu terjadi kepada diri kita. Maka ketika musibah itu terjadi kepada diri kita, maka kita harus mengingat tentang keberkahan dari musibah itu. Supaya kita tetap tegar dan tetap teguh. Memang kita tidak boleh terlalu bersedih, tidak boleh terlalu risau memikirkan apa yang akan datang. Karena semuanya itu belum tentu datang. Apa yang sekarang menjadi kewajiban kita, ini yang harus dilaksanakan. Apa yang nanti akan menjadi takdir Allah dan hak Allah, maka itu biarlah menjadi hak Allah dan takdir Allah. Dan kita diizinkan dan dianjurkan untuk berdoa kepada Allah supaya takdir yang akan terjadi itu semuanya baik pada diri kita. Nah, tatkala musibah ini terjadi, maka kita diminta untuk bersabar dan kemudian mengambil keberkahan dari setiap musibah itu. Karena bisa jadi sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kamu membenci sesuatu. Maka sesuatu yang dibenci ini ada kalanya berupa kewajiban perang. Ada kalanya musibah yang datang. Meskipun ayat tadi berkaitan dengan kewajiban perang yang sebagian sahabat Nabi itu malas untuk perang. Tentu penekanannya di situ sebagian dari mereka orang-orang munafik. Mereka malas untuk perang yang kemudian itu mempengaruhi orang-orang yang beriman dari para sahabat Nabi. Maka Allah menekankan asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yusib minhu, maka Allah akan memberikan ujian musibah kepadanya. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan ujian musibah kepadanya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bisa ngecek di kumpulan hadis pakai aplikasi apa terserah. Bisa diketik kata man yuridillahu bihi khairan, orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Siapakah mereka yang dikehendaki baik oleh Allah? Ternyata muncul 2 poin setelahnya. Yang pertama yang tadi saya sampaikan, yusib minhu, Allah akan memberikan ujian musibah kepadanya. Nah yang kedua, yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman agama yang benar, yang baik kepadanya. Karena pemahaman agama ini yang nanti akan mengantarkannya kepada kebaikan. Dalam keadaan apapun dia akan tetap baik. Mendapatkan kenikmatan dia baik, mendapatkan ujian dia baik, sedang sukses dia baik, gagal dia baik. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh urusan orang yang beriman itu sangat mengagumkan. Kalau bahasa hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusan orang yang beriman itu baik, semuanya baik, tidak ada yang jelek. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan bersyukur dalam kenikmatan, dengan kenikmatan itu artinya mengakui nikmat datangnya dari Allah, dan dia menggunakan kenikmatan itu untuk ibadah, untuk meraih ridho Allah. Nah kalau dia mendapatkan ujian, musibah, maka dia bersabar, dan orang yang bersabar akan mendapatkan surga. Fakana khairul lahu, dan itu baik baginya. Poin selanjutnya yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah walaisa dzalika illa lil mu'min. Itu tidak akan terjadi
baik dalam semua keadaan tidak akan terjadi kecuali oleh orang yang beriman. Orang kafir tidak dapat. Perjuangan orang yang beriman dengan perjuangan orang kafir sama, dan bahkan sebagiannya lebih besar dibandingkan dengan orang yang beriman. Dalam Quran umpamanya surat Al-Anfal ditegaskan, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum fasayunfikunaha. Sungguh orang yang kafir mereka menggelontorkan dana, dan mereka akan selalu menggelontorkan dana itu. Untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menutup jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan yang mereka keluarkan besar sekali, tapi ujung-ujungnya mereka akan masuk neraka. Itulah kesuksesan yang luar biasa. Sukses berjuang masuk neraka. Makanya dalam Al-Quran juga ditegaskan orang-orang kafir itu sukses. Sukses berjuang mendapatkan cita-cita dan obsesi hidupnya, yaitu nyemplung masuk ke dalam neraka. Tapi ini tentu cita-cita yang sangat jelek. Orang yang beriman juga sama, mereka mengeluarkan sebagian dari hartanya. Sama jumlahnya dan mungkin lebih sedikit jumlahnya. Tapi kalau orang yang beriman ujungnya surga, kalau orang kafir ujungnya neraka. Setelah perang Uhud selesai, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dalam surat Ali Imran yang cukup panjang rangkaian ayatnya. Semuanya bercerita tentang perang Uhud. Salah satu yang dijelaskan oleh Allah adalah bahwa kekalahan dan kemenangan itu terjadi silih berganti. Kadang orang kafir menang, kadang orang Islam menang. Kadang orang Islam yang menang, yang kalah, kadang orang kafir yang menang atau yang kalah. Sama. Bedanya watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap surga dari Allah, sementara mereka orang kafir tidak berharap apapun dari Allah. Perang kadang menang, kadang kalah. Perang kadang hidup, kadang mati. Bedanya kalau orang yang beriman dalam keadaan apapun baik. Kalau dia mati di medan perang, maka dia mati syahid dan dapat pahala, langsung masuk surga. Nah, kalau dia gagal mati syahid. Gagal mati syahid itu karena gagal, dia menangis. Contoh sahabat Nabi yang gagal mati syahid dan menangis adalah sahabat Khalid bin Walid. Di akhir-akhir hayatnya dia berbaring di atas ranjang untuk menuju kematiannya. Dan dia menangis dan berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Ya Allah, ratusan kali aku ikut perang, namun aku tidak mati syahid. Dan ternyata sekarang aku mati di atas ranjang, sebagaimana hewan himar itu mati." Dan ternyata apa? Di tubuhnya sahabat Khalid bin Walid ini ada bekas 70 sabetan pedang atau tusukan tombak. Dan tidak ada satupun di belakang. Ini menunjukkan keberanian dan kecepatan geraknya sahabat Khalid bin Walid, sehingga tidak bisa terganggu dari belakang. Namun Allah mentakdirkan beliau meninggal di atas ranjang. Perjuangannya untuk mendapatkan syahadah mati syahid ternyata gagal. Beliau pun menangis
karena kegagalannya itu. Kenapa? Karena sebuah kesuksesan. Jadi mereka para sahabat Nabi berbahagia sekali ketika mereka mati syahid. Ada seorang sahabat Nabi ketika ikut perang dan kemudian dia terkena sabetan pedang dan menjelang ajalnya, dia mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku beruntung, aku sukses demi Rob Ka'bah, demi Allah aku beruntung. Berarti orang yang beriman apapun keadaannya baik. Mereka yang kemudian tetap hidup dan terus berjuang, maka pahala mereka tentu semakin besar dan semakin besar lagi. Karena tanda kebaikan seseorang adalah ketika baik amalnya dan kemudian panjang usianya, maka tabungan amal semakin besar. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hikmah dari musibah. Kita harus melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita ketika ada musibah sedikit pun yang menimpa kita. Hatta syauka alladzi yusaquhal mu'min, termasuk saukah duri yang menancap di kaki atau di badan seorang mukmin, maka itu akan menyebabkan Allah menggugurkan sebagian dari dosa-dosanya. Namun yang pasti ketika musibah itu datang, kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Teorinya memang gampang, tapi prakteknya sulit. Maka karena teorinya gampang dan prakteknya sulit, ini harus sering kita ulang-ulang. Harus sering kita ulang-ulang. Bahwa musibah itu tanda Allah cinta kepada kita. Karena Allah memberikan peringatan kepada kita supaya tidak terus-menerus terjatuh dalam dosa. Dan musibah itu bisa memberikan keberkahan. Artinya apa? Allah memberikan pahala selama proses perjuangan menuju harapan. Karena jalan menuju harapan ini adalah ibadah. Mereka yang berdoa, setelah berdoa 1 minggu, 1 bulan, dikabulkan oleh Allah doanya. Maka terkadang berhenti dari dia berdoa. Mereka yang rajin ibadah untuk menggapai cita-cita, terkadang berhenti ketika cita-citanya tergapai. Tapi kalau dia belum mendapatkan cita-citanya selama puluhan tahun, maka selama itu pula dia akan beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika doa, cita-cita belum tercapai, bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena Allah ingin memberikan yang terbaik dengan hasil yang terbaik. Kenapa? Kalau kita tanam jagung 4 bulan panen, tapi sedikit hasilnya. Kalau kita tanam sengon 10 tahun panen, hasilnya lumayan. Tapi kalau kita menanam kayu jati 40 tahun baru panen, hasilnya berjuta-juta. Apalagi kalau kayu jati itu sampai usia 100 tahun, maka hasilnya 1 pohon bisa puluhan juta. Ini. Berarti semakin lama usianya, semakin mahal harganya. Semakin cepat panen, maka semakin sedikit hasilnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ujian berupa cita-cita yang belum tercapai, rencana yang belum menjadi nyata, bisa jadi karena Allah
menunda. Allah menunda supaya mendapatkan yang terbaik. Ada orang cerita, dia pingin sekali hafal Al-Quran. Ternyata apa? Gagal. Sudah mencoba, gagal. Maka dia datang kepada seorang ustadz. Bisa jadi, kata ustadz itu, bisa jadi kamu tidak ditakdirkan oleh Allah untuk hafal Al-Quran. Tapi bukankah setiap kali kamu membaca, menghafal, berarti kamu membaca dan kamu mendapatkannya. Dan bisa jadi Allah mentakdirkan kamu tidak hafal karena itu tidak cocok untukmu. Tapi nanti kamu akan punya keturunan-keturunan yang hafal Al-Quran. Dan ternyata benar dalam hitungan 10-20 tahun berikutnya, ternyata dia punya anak sekian dan semuanya hafal Al-Quran. Dan mereka menjadi pengajar-pengajar Al-Quran. Jadi takdir Allah berbeda. Andai Allah mengabulkan cita-citanya, satu yang hafal Al-Quran, dia sendiri. Tapi ketika Allah menggagalkan cita-citanya, justru dia mendapatkan lebih banyak lagi. Dan dia mendapatkan pahalanya, dia mendapatkan mahkotanya nanti di hari akhirat ketika anak-anaknya itu banyak yang hafal Al-Quran. Satu saja dia dapat mahkota. Apalagi dia punya anak 10 dan semuanya hafal Al-Quran. Menjadi pejuang Al-Quran, menjadi pejuang dakwah Islam. Maka pahalanya akan jauh lebih banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Kapan Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan anak yang soleh itu? Bisa jadi andai itu dilakukan setelah nikah. Usia 25 nikah umpamanya. Nabi Ibrahim punya keturunan pada saat usianya lebih dari 80 tahun. Berarti jarak antara dia berdoa dengan Allah mengabulkan doanya ada masa 55 tahun. Allah menunda terkabulnya doa sampai 55 tahun. Nabi Ibrahim tidak punya anak sampai usia 80 tahun. Dan setelah itu Allah memberikan karunia berupa keturunan. Ternyata ada 2 putranya yang kemudian menjadi nabi. Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ishak alaihi wassalam. Ketika proses terkabulnya doa, yang itu ujian. Doa yang belum terkabul itu ujian. Kenapa disebut ujian? Ujian kesabaran dari cacian orang lain. Wah, kamu banyak dosa. Makanya berdoa dari dulu tidak terkabul. Kamu banyak dosa, kamu ini. Cacian orang lain. Itu ujian. Tapi ketika semua proses ujian itu dialami, dijalani dengan sabar, Allah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Termasuk diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah 80 tahun usianya, Allah baru mengabulkan doanya. Setelah perjalanan panjang bersama istrinya, Sarah. Perjalanan mulai dari Babilonia ke Mesir, ke Sam, dari Sam ke Mesir, Mesir ke Sam. Itu perjalanan panjang, runcang-runcung suami istri. Tentu tidak nyaman kalau sudah lama menikah tidak punya keturunan. Membutuhkan kesabaran ketika dianggap ora lanang. Ini saya sampaikan bahasa Jawa. Itu ujian berat. Dan bisa ditanyakan bagi mereka yang mohon maaf mungkin Allah belum memberikan keturunan setelah sekian lama menikah. Itu ujian berat. Ini.
Tapi ketika ia bersabar, bisa jadi sebenarnya Allah memberikan ganti yang terbaik untuk dia. Mungkin dia punya anak asuh yang kemudian solehah, yang mereka kemudian mendoakan. Apakah doa anak asuh itu akan sampai? Tentu, karena doa orang yang beriman, yang tidak ada hubungan apapun dengan kita, itu Allah menyuruh kita untuk berdoa. Berarti ketika Allah menyuruh kita untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dan kita tidak kenal sama sekali, berarti doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami, mereka yang sudah wafat sebelum kami. Berarti sejak kemarin sampai zaman para sahabat Nabi. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah karena doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan kita pun mendapatkan pahala dari doa yang kita ucapkan itu. Jadi Allah memberikan yang terbaik. Salah satu contoh lagi bahwa Allah ketika memberikan ujian, sebenarnya Allah menyimpan yang terbaik. Seperti kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam, yang kemarin saudara kita merayakan kelahiran putranya. Nah, masalah benar dan salah, nah itu nanti bisa dibahas di kesempatan yang lain. Tapi dalam nama Maryam alaihissalam, inni samaituha Maryam, itu menunjukkan bahwa Bu Imran itu sebenarnya sangat kecewa. Lo wedok, padahal harapannya anak laki-laki. Kenapa harapannya anak laki-laki? Nah, karena di kalangan Bani Israel, dalam tradisi Taurat itu anak laki-laki ini yang punya hak waris. Anak perempuan tidak punya hak waris. Dalam tradisi Taurat, anak laki-laki pertama punya jatah warisan 2. Anak laki-laki setelahnya punya jatah warisan 1. Kalau perempuan tidak ada hak waris ini. Maka pas sekali kalau Bu Imran, istrinya Pak Imran, bukan Pak Imran takmir masjid nggih. Jadi Bu Imran ini agak kecewa ketika dia mengatakan perempuan yang lahir. Walaisa dzakaru kal unsa. Nah, laki-laki beda dengan perempuan. Tapi meski demikian ini sama itu Maryam. Sudah kesel dikasih nama Maryam. Maryam dalam bahasa Ibrani kuno itu artinya prihatin. Jadi Bapak Ibu kalau mohon maaf nih nggih. Saya pernah melihat orang namanya prihatin. Dan saya juga punya kakak ipar perempuan namanya prihatin. Nah, kenapa kan dikasih nama prihatin? Ya karena pas dia lahir itu sedang masa-masa kurang menyenangkan. Masa-masa kurang menyenangkan. Mungkin ya lahirnya pas corona, ekonomi agak sulit, ini jalan-jalan susah, ke rumah sakit juga dibatasi. Punya anak dikasih nama prihatin. Prihatin ini artinya susah. Jadi Bu Maryam ini sudah susah, cita-citanya tidak tercapai, dia punya anak perempuan dan kemudian pas ketika dikasih nama Maryam. Tapi masalahnya apakah kemudian Bu Imran ini selamanya dia menyesal, tidak mau berubah, tidak move on kalau bahasa anak muda. Enggak, Bu Imran terus bangkit. Takdir diterima sebagai kenangan, dia ngasih nama putrinya itu Maryam. Maryam itu artinya sedih, susah, prihatin. Tapi ketika Bu Imran itu sabar, dia hanya berharap anak laki-laki.
Dia hanya berharap anaknya itu nanti jadi takmir masjid, menggantikan takmir masjid Arafah atau mendampingi. Kira-kira gitu. Dia pingin punya anak laki-laki yang nanti jadi pengurus masjid, Masjidil Aqsa tentunya. Gagal. Allah ngasih anak perempuan. Tapi apakah dia kemudian terus merana? Enggak. Ternyata kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ketika Bu Imran ini ikhlas menerima takdir Allah, justru apa yang tidak diminta oleh Bu Imran ini dikasih oleh Allah. Dia hanya minta anak laki-laki yang soleh menjadi takmir masjid. Allah tidak ngasih, tapi Allah ngasih cucu, satu cucunya yang bernama Aisyah bin Maryam bin Imran, yang kemudian menjadi nabi ulul azmi. Ini tanda bahwa ketika tertunda itu karena Allah memberikan yang lebih berharga. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim dan kemudian kisah Bunda Imran, yang kemudian dia punya anak dan punya cucu. Nah, cucunya inilah yang kemudian menjadi nabi ulul azmi, nabi yang luar biasa di atas para nabi pada umumnya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Selanjutnya ada kalanya musibah itu sudah lama terjadi. Nah, ini yang kemudian harus kita peringatkan, bukan kita peringati, tapi harus kita peringatkan. Contoh peringatan ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Nuh ayat 1. An anzir qaumaka, berilah peringatan kepada kaummu sebelum musibah Allah itu datang. Makanya peringatan-peringatan terhadap musibah itu keras sekali kalau kita jumpai dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Supaya apa? Supaya mereka waspada. Kalau fahisah itu sudah menyebar di mana-mana, fahisah ini berarti musibah yang kaitannya itu dengan lawan jenis, apapun bentuknya. Jadi fahisah ini terutama maksiat yang berkaitan dengan lawan jenis. Kalau fahisah ini sudah menyebar dan kemudian sudah terang-terangan. Kalau sekedar fahisah, hubungan lawan jenis yang haram, zaman dulu sudah ada. Cuman bedanya ada yang dibanggakan, ada yang tidak. Ada yang sembunyi, ada yang terang-terangan. Kalau sembunyi-sembunyi, kalau bahasa saya, Allah memaklumi. 200 juta ada 1-2 yang terjatuh kepada yang haram. Tapi kalau terang-terangan, hatta yu'linu biha, kalau sampai terang-terangan, bangga, bahkan pamer, nah ini yang Allah tidak akan mengampuni. Allah tidak rela buminya itu menjadi tempat maksiat secara terbuka. Kalau sekedar maksiat, meskipun maksiat itu dosa, Allah akan mengampuni. Karena Allah maha ghaffar, maha ghafur. Ghafirudz dzambi, ghafurur rahim. Tapi kalau maksiat, fahisah ini terang-terangan. Nah, inilah kemudian Rasulullah memberikan peringatan-peringatan yang tegas. Musibah-musibah akan datang. Dan Allah dan Rasulullah juga berharap agar itu tidak terjadi kepada umatnya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri dalam buku-buku. Makatan nyuwun ngapunten menawi wonten kelebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.